teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Pasti sehat, puji Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sekolah minggu, kita akan nyanyikan pujian yang pertama, yaitu Hari Lepas Hari. Bagaimana adik-adik? Masih bersuka cita? Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita hari ini, Bila Roh Allah Ada. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu kepada kami. Bapa, pada saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa datang di dalam hati kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kemuliaan, sukacita, damai sejahtera boleh hadir di dalam hati kami. Terimalah doa kami ini Bapa, urapi kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami beroleh berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Emi Abilawa, tapi sebelumnya kita akan angkat pujian Manis Kau Dengar.
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab, dan sebelum Kak Emi akan memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu membimbing kami untuk dapat mengerti segala sesuatu. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab melalui firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan, dan Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Ajar kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk, mari kita akan membuka Alkitab bersama-sama. Bacaan kita terdapat dari 1 Samuel pasal 17, ya. Di sana ada beberapa cerita mengenai seorang tokoh yang luar biasa yang akan Kak Emi akan ceritakan pada adik-adik. Nah, sebelum Kak Emi memasuki cerita Alkitab, ada cuplikan cerita kecil, cerita sedikit yang akan Kak Emi sampaikan, ya. Ada seorang anak laki-laki berumur 9 tahun. Dia hidup bersama ibunya yang bekerja sebagai tukang cuci pakaian dan setrika, atau kalau adik-adik suka membaca di pinggir-pinggir jalan itu misalnya adalah laundry, ya. Nah, anak ini bernama Tony. Suatu kali si ibunya mendapat pekerjaan itu yang harus diselesaikannya pada hari itu dan harus dikirimkannya pada hari itu juga. Karena pekerjaannya yang sangat banyak, menumpuk, ibu ini tidak sempat mengantarkan pakaian yang telah dicuci dan disetrikanya sampai hari hampir malam, hari hampir gelap. Kemudian ibu itu teringat kepada anaknya Tony. Dia memanggil anaknya, "Tony, bantu ibu ya, tolong antarkan pakaian ini kepada pelanggan yang tinggal di rumah paling ujung di gang ini sebelah sana." Tony berpikir, dia melihat di luar, aduh, kok sudah mau gelap. Mulai hatinya timbul rasa takut, ragu-ragu. Dibilang sama ibunya, dia menawar ibunya, "Ibu besok saja ya karena sudah gelap." Ibunya bilang, "Jangan nak, nanti ibu yang mempunyai pakaian ini akan mencarinya karena akan dipakai untuk keesokan harinya." Kemudian Tony berpikir, dan dia ingat cerita firman Tuhan, bagaimana dia mengalahkan rasa ketakutannya. Dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, tolong saya, karena hari sudah gelap, saya harus mengantar pakaian ini kepada langganan ibu saya. Sertai saya, lindungi saya, supaya saya melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Selesai berdoa, timbullah rasa keberanian dalam diri Tony, ya. Kemudian dia keluar rumah, membuka pintu rumah, pagar, dan mulai berjalan menuju ke rumah yang akan dikirim pakaian ini. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan langganan tersebut. Kemudian dia berjalan kembali pulang ke rumah, dan sampai di rumah dia tersenyum, dia bersukacita. Ternyata saya bisa, saya berani. Begitu kata Tony. Nah, adik-adik, seperti dalam bacaan 1 Samuel ayat pasal 17, di sana juga ada suatu ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel sedang berperang, berhadapan dengan bangsa Filistin. Adik-adik tahu? Bangsa Filistin mempunyai seorang pahlawan yang sangat besar sekali badannya. Orang mengatakan dia seperti raksasa, tinggi besar, dan selalu menang, tidak pernah kalah. Bangsa Israel tidak ada satupun yang berani untuk mengalahkan dia. Mereka takut meskipun mereka sudah berada di medan peperangan. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada seorang anak muda. Dia pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba ternak milik ayahnya di sebuah padang rumput.
Ya, dia juga selalu membawa alat musik yang sangat digemarinya dan dia pandai memainkannya. Selagi dia menggembalakan ternak itu, dia selalu memuji Tuhan. Ada yang tahu siapa namanya? Iya, dia adalah Daud. Nah, adik-adik, Daud suatu hari dipanggil oleh ayahnya, tolong antarkan makanan-makanan ini kepada kakakmu di medan perang, kata ayahnya. Baik ayah, karena Daud adalah orang yang selalu taat menurut pada orang tua, sehingga dia melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Daud membawa makanan tersebut ke medan perang dan menjumpai kakaknya di sana. Ada 3 orang kakaknya yang berada di medan peperangan sebagai tentara Raja Saul, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Nah, kemudian dia mencari-cari kakaknya. Tetapi adik-adik, ketika Daud sampai di medan peperangan, dia mendengar ada suara orang tuh mengoceh. Wah, siapa itu? Kok dia suaranya keras sekali dan terdengar menghina Allah. Kemudian dia bertanya kepada kakaknya, siapa dia itu? Kok dia ini, kenapa kalian diam saja? Kalian dihina oleh orang itu. Karena Daud penasaran sekali, sehingga dia semakin maju ke depan. Dan dia melihat ada seorang yang tinggi besar, pakainya lengkap dengan perlengkapan tentaranya, senjatanya juga semuanya lengkap dia. Dia penasaran. Dia bertanya siapa dia. Lalu dia dimarahi oleh kakaknya. Anak kecil, ngapain kau ikut-ikut di sini? Pulang sana. Sudah selesai tugasmu mengantar makanan. Cepat pulang. Tetapi Daud mau pulang? Tidak. Dia semakin mendekati adik-adik, karena dia semakin penasaran. Nah, ketika dia dilihat dan dia juga tidak suka apa yang dikatakan oleh orang Filistin yang tinggi besar itu. Ada yang tahu siapa dia namanya? Goliat. Ya. Goliat menurut Daud sangat menghina Allah yang dia sembah. Raja Saul sebagai seorang raja juga takut menghadapi Goliat. Sejak Roh Allah, Roh Kudus undur dari Saul, maka timbul rasa takut dan cemas dalam hati Raja Saul, sehingga seluruh bangsa Israel pun ikut takut dan cemas menghadapi Goliat. Tetapi bagaimana dengan Daud? Daud yang pernah diurapi oleh Nabi Samuel, timbul suatu keberanian dan percaya bahwa Allah bersama dia. Suatu kali dia mengatakan, Raja Saul, saya mau melawan itu Goliat. Karena dia sangat menghina, mencemooh barisan bangsa kita. Saya tidak takut menghadapinya. Bagaimana respon Raja Saul adik-adik? Raja Saul melihat dan bertanya, yakin kamu mau pergi menghadap dia? Lantas apa jawabannya Daud adik-adik? Iya, Raja, biar saya yang menghadapi Goliat itu. Saya bersama Tuhan saya, kata Daud. Nah, kemudian Raja Saul mengenakan semua perlengkapan tentara kepada Daud. Dia diberi ketopong, dia diberi baju peperangan atau baju zirah, kemudian dia diberi juga sepatu untuk melindungi kakinya, dia diberi pedang dan sebagainya. Tetapi ternyata Daud ketika dia mulai melangkah, dia tidak bisa berjalan karena semua itu keberatan buat dia. Lalu dia mengatakan pada Raja Saul, Raja Saul, saya berat mengenakan semua ini. Saya mengenakan pakaian saya saja ya, kata Daud. Kemudian Daud melepaskan satu persatu semua perlengkapan itu. Dan dia membawa peralatan yang biasa dia pakai, perlengkapannya dia biasa pakai, menggembalakan kambing domba, yaitu tongkat, gada, dan umban. Kemudian dia menghadapi Goliat. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, bertatap muka dengan Goliat, Goliat tertawa sampai terbahak-bahak. Dia bilang, kau pikir saya apa sehingga kamu datang untuk
akan melawan saya. Kamu tidak seperti tentara yang saya lihat, tentara Israel lainnya, kata Goliat. Lalu adik-adik, apa kata Daud? Daud yang sudah diurapi Tuhan, kuasa Allah ada bersama dia, roh Allah ada bersama Daud. Daud menjawab dengan berani, "Hai Goliat, engkau hendak melawan aku dengan segala perlengkapanmu. Engkau melawan aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi inilah aku datang dengan tongkat, gada, dan umban. Allah yang biasa melepaskan aku dari cengkraman singa dan beruang ketika aku menjaga ternakku, maka saat ini juga Dia akan melepaskan aku dari kamu. Dan kamu akan diserahkan oleh Tuhan kepadaku, dan aku akan melawanmu." Wah, Goliat semakin tertawa dia. Dia merasa Daud mengoceh seperti anak kecil yang karena tidak ada seorang pun yang dapat melawan Goliat, tiba-tiba ada seorang anak muda datang melawan Goliat. Nah, akhirnya Daud mulai bersiap-siap. Dia mempersiapkan peralatannya, dia mengambil batu dan diletakkan pada ketapelnya, dan dia mulai memutar-mutar itu ketapelnya. Makin lama makin kencang, makin lama makin kencang. Langsung dia terakhir, tas, terlemparlah itu satu batu kali menempel tepat di dahinya. Dan batu itu menancap di dahinya. Tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Si Goliat tiba-tiba oleng badannya dan dia mulai roboh, gebrak. Kira-kira Goliat mati atau tidak? Mati. Goliat yang tinggi besar itu dikalahkan oleh seorang anak muda bernama Daud hanya dengan senjata, ketapel, dan batu kali saja, tetapi tepat mengenai sasaran di dahi Goliat, dan Goliat roboh seketika. Tidak sempat Goliat melawan Daud, dan dia mulai jatuh dan mati. Darah mengalir keluar banyak dari kepala Goliat. Ketika Daud mendekati Goliat, memastikan apa Goliat sudah mati atau belum, ternyata sudah mati. Daud bersorak-sorai kepada Tuhan, "Lihat bangsa Israel, hari ini Allah telah menyerahkan nyawa pahlawan Filistin ini kepadaku. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bersama-sama dengan kita, roh Allah bersama-sama denganku, dan aku telah mengalahkannya." Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Segala persoalan apapun yang kita alami, segala persoalan apapun yang dialami oleh Tony, dia takut kegelapan, tetapi dia tahu bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Dia punya Tuhan Yesus. Dia tahu roh Allah ada dalam diri kita, ada dalam diri Daud, ada dalam diri Tony. Dan dia melawan segala ketakutannya, melawan musuhnya dengan roh Allah bersama-sama dengan dia. Dan kemudian Saul bertanya kepada panglima tentaranya mengenai siapa Daud sebenarnya, anak siapa dia. "Oh, dia anak Isai," kata Abner, panglima tentara Saul. Adik-adik, sejak saat itu nama Daud semakin harum dan terkenal karena dia mampu melawan Goliat, tentara Filistin yang sangat terkenal itu. Adik-adik, mari kita mencontoh kehidupan Daud. Kita mencontoh Tony yang mengalahkan rasa takut, mengalahkan persoalannya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa roh Allah ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, dan jangan mengecilkan nama Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Ya, segala apapun yang kita hadapi, kita ambil waktu, kita berdoa, dan Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Ya, baik adik-adik, inilah cerita firman Tuhan yang Kak Emi sampaikan.
kiranya boleh menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berani, kalau kita percaya, maka terjadilah apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, silakan dibaca lagi kitabnya sehingga adik semakin mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami percaya Roh Allah ada dalam diri kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk tidak mengecilkan kuasa Tuhan di dalam diri kami. Kuasa Tuhan yang selalu bersama kami, sehingga kami mampu dan sanggup menghadapi segala persoalan. Apapun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, yaitu tentang Daud dan Goliat, di mana Daud mengalahkan Goliat dengan menggunakan ketepel dan menggunakan batu. Nah, sekarang aktivitas kita akan membuat ketepel dengan batu. Oke, yang kita butuhkan adalah yang pertama ada kertas, ada stik es krim, 3 stik es krim, kemudian ada kertas origami, bebas warnanya ya, ada spidol atau ballpoint boleh, pensil warna juga boleh, kemudian ada krayon atau pensil warna boleh, ada lem. Sudah? Adik-adik sudah siap semuanya? Kalau sudah, kita akan mulai. Yang pertama, ambil 1 stik es krim, kemudian kasih lem. Sudah dikasih lem, baru kita tempel. Kalau sudah ditempel, kita ambil lagi stik es krim yang satunya. Kita kasih lem lagi. Sudah, sekarang kita tempel lagi. Kalau sudah, ambil lagi yang terakhir, stik es krimnya, kita kasih lem juga. Sudah dikasih lem, baru kita tempel. Nah, jadinya seperti ini. Sudah selesai adik-adik, seperti huruf Y ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita ambil spidolnya, kemudian kita tulis di sini, kita gambar ya, ada lingkaran kecil di ujungnya, baru kita tarik garis melengkung. Ini seperti tali, kita pakai seperti tali. Sudah seperti ini. Dan sekarang kita gunting. Gunting 5-5-nya ya. Kalau adik-adik yang masih kecil belum bisa menggunting, bisa minta tolong pada mama papa, boleh sama kakaknya, atau sama siapa saja yang ada di situ. Nah, kalau sudah selesai digunting semuanya, baru kita tempel. Kita ambil lemnya, kita tempel satu-satu ya. Kasih lem dulu.
baru kita tempel. Terserah adik-adik mau nempelnya di mana ya. Boleh di atas, boleh di samping, boleh di bawahnya. Nah, seperti ini kalau sudah ditempel. Nah, tadi ayat firman-Nya itu terdapat dalam 1 Samuel 17. Sekarang kita tulis di paling atas sendiri 1 Samuel 17. Supaya adik-adik juga tetap ingat bahwa 1 Samuel 17 itu adalah cerita tentang Daud dan Goliat. Ini ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya kita tulis di bawahnya sini, terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Ditulis, Tuhan adalah gembalaku. Nah, seperti ini adik-adik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ini adalah ayat hafalan buat adik-adik supaya kalian ingat. Kalau sudah, bisa kalian kasih ke mama papa. Mama papa, hari ini tadi kita mendengar cerita firman Tuhan tentang Daud dan Goliat. Nah, ayat hafalannya apa? Nanti adik-adik katakan ke mama papa bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tadi firmannya Kak Emi bilangnya bahwa kita tidak boleh takut. Seperti Daud tadi untuk mengalahkan Goliat, dia menggunakan ketapel dan batu, tapi dia percaya bahwa Tuhan selalu beserta dia. Jadi mulai sekarang adik-adik tidak boleh takut karena Tuhan selalu beserta kita. Demikian adik-adik aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya, kita angkat pujian, Ku menang, ku menang. Adik-adik, kita telah mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tiba saatnya kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik atas kasih-Mu kepada kami Bapa, di mana pada saat ini kami bisa mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan, terimalah ini walaupun tidak seberapa Bapa, buatlah ini menjadi menyenangkan hati-Mu, dan biarlah kami menggunakan persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan kita akan menutup dengan pujian dalam nama Yesus. Adik-adik, ingatlah pesan firman Tuhan, jadilah seperti Daud yang berani, yang tidak gentar terhadap persoalan apapun, karena dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kasih karunia kepada adik-adik. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari